Cakep banget. Winter Wonderland. Banyak burung berterbangan dan bernyanyi. Ayo kita ukur saljunya seberapa tebal. Nah, di vlog hari ini kita jalan-jalan melihat keindahan alam di saat musim salju. Jadi kita menikmati Winter Wonderland di cuaca yang panas, tapi nggak panas teman-teman, malah dingin. Di depannya kita ini orangnya nggak ada di rumah. Jadi di sekitar perumahan itu ada yang dibersihin, ada yang belum. Kalau jalannya itu selalu bersih karena pagi-pagi dibersihin, malam dibersihin. Di depannya kita ini tempat bermain. Ada sepak bola, ada ayunan, pelorotan. Di sebelah sana itu juga ada tempat manggang-manggang. Jika punya asisten rumah tangga, hujan salju, pasti nggak betah. Apalagi kalau musim saljunya itu banyak gitu ya. Setiap hari, setiap pagi-pagi itu wajib buangin salju. Dan di Norwegia itu jarang sekali orang mempunyai asisten rumah tangga. Kalau di Indonesia, Singapura, Malaysia, Hong Kong, Taiwan itu kan orangnya banyak yang mempunyai asisten rumah tangga. Di Norwegia walaupun suami istri kerja, ada anak beberapa itu nggak ada asisten rumah tangga. Orang tua juga yang masih sehat gitu ya, masih bisa masak, mandi sendiri gitu ya, mereka itu nggak punya asisten rumah tangga, belanja sendiri, kemana-mana sendiri. Seperti mertuaku sudah tua, sudah nggak bisa keluar negeri mama mertua, tapi beliau apa-apa sendiri. Selamat siang teman-teman, selamat menjalankan ibadah puasa semua. Hari ini aku akan menceritakan tentang suka duka saat fenomena di saat musim winter. Nah, pertama tinggal di negara 4 musim yang dimana banyak super dinginnya, benar-benar pengalaman tersendiri teman-teman. Dari pertama melihat musim winter, melihat salju, tapi itu nggak nyata teman-teman, melihatnya di TV. Dan sampai sekarang melihat nyata setiap hari di musim winter itu, aku masih mencintai salju. Bagi aku musim salju itu mempunyai pesona tersendiri, alamnya menjadi indah, menakjubkan, dan melihatnya itu bikin tenang. Waktu musim dingin atau musim winternya tiba juga bisa datang depresi loh teman-teman, karena dinginnya itu loh yang bikin perasaan kadang itu menjadi sedih gitu, tiba-tiba sedih, terus ada rasa bosan, kehilangan energi, suasana hati itu menjadi depresif gitu. Kadang ada juga perasaan putus asa, nggak kuat gitu, kok dingin sekali ya Allah gitu, pengennya itu apa-apa serba instan. Dan di musim winter itu sangat jarang sekali ada matahari teman-teman, jadi itu gelapnya lama, padahal tubuh kita itu membutuhkan vitamin D, vitamin alami gitu. Dan juga bisa-bisa bangunnya
juga bisa kesiangan teman-teman karena cuaca dingin sekali, masih gelap, jadi itu enaknya di dalam selimut. Dan juga musim winter tiba, badan itu merasa berat walaupun badannya nggak berat. Rasa pengen ngemil itu bertambah, tapi ini bagi yang suka ngemil ya. Aku orangnya suka jajan tapi selalu lupa kalau mau makan itu. Akhirnya jajannya yang habisin suami aku. Kalau soal ngemil itu bagi aku musim panas, musim winter itu sama saja teman-teman. Kalau musim panas aku malah lebih banyak makan, anakku juga begitu. Karena kalau di musim panas itu banyak energi yang keluar, jadi itu pengennya makan. Yang aku sukai di musim winter kalau saljunya sudah turun, karena kalau saljunya sudah turun rasa super dinginnya itu berkurang, apalagi melihat alam berubah menjadi winter wonderland, membuat semangat 45 pokoknya. Saat musim winter tiba juga ada matahari. Nah, kalau cuacanya cerah, langitnya itu bersih banget dan biru. Jadi itu alamnya menjadi tambah cakep. Matahari di musim winter itu terik sekali dan bikin silau di mata karena semua putih. Terus ada matahari cerah, jadi tuh saljunya bling 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 semua. Jadi tuh seperti bergemerlapan. Juga sinar mataharinya itu bisa menghitamkan kulit. Bener teman-teman, kalau aku sering main ski gitu ya saat musim panas di winter, kulitku itu cepet gosong seperti musim panas. Bedanya itu hanya nggak berkeringat saja. Menjelang winter, di musim gugur itu kulit juga akan berubah karena kedinginan dan udara kering banget. Jadi kulit itu bisa menjadi putih-putih gitu seperti ketombe. Pertama datang ke Norwegia, seluruh tubuhku itu seperti sisi ikan teman-teman. Dan waktu itu juga kurangnya pakaian yang aku pakai. Yang paling parah di tubuh aku yang banyak putih-putihnya itu di kaki dan tangan. Jika melepas baju, celana, semua menjadi putih gitu. Dan rasanya itu bener-bener seperti gimana ya, seperti gregetan, rasanya nggak kuat gitu. Rasanya pengen pergi jauh, sejauh-jauhnya gitu. Nah, waktu itu aku juga sudah pakai lotion teman-teman, tapi tidak membantu dan akhirnya pakai minyak bayi sampai beberapa kali. Terus setelah itu dipakein lotion. Jadi awal-awal di negara 4 musim itu aku itu perang sama udara di setiap harinya. Setelah beberapa tahun kemudian kulitku sudah terbiasa teman-teman karena sudah beradaptasi bertahun-tahun ya. Di negara Norwegia musim saljunya itu tidak pasti, kadang di bulan November sudah tebal dan selesai musim saljunya juga tidak pasti. Di bulan April itu juga kadang masih ada salju. Jadi aku tidak bisa memastikan teman-teman bulan apa saljunya berakhir karena saljunya kan itu turunnya dari atas sana. Nah, yang gak aku suka di musim dingin itu setelah musim gugur di mana alam tidak ada daun, salju belum turun dan dinginnya itu super dingin, itu di setiap harinya siang dan malam. Dan juga saat menjelang musim semi, dinginnya masih beku, tapi ada banyak mataharinya karena melelehkan saljunya. Jadi itu walaupun dingin itu anget gitu, tapi belum bisa pakai sandal jepit. Nah, kalau sudah memasuki musim gugur, kita wajib pakai pakaian yang cocok buat tubuh kita agar tubuh kita nyaman saat kita keluar rumah. Kalau sudah musim gugur, aku pakai 2-3 celana. Kalau atasannya, aku bisa pakai 3-4 teman-teman itu ditambah jaket tebal. Juga kaos kaki ganti yang khusus buat winter, sepatu juga. Jadi, tinggal di negara 4 musim itu pakaiannya itu yang kita pakai itu tidak sama. Di musim panas pakaian yang kita pakai itu seperti di kampung. Musim gugur dan menjelang musim semi kita pakai jaket winter yang agak tipis. Kaos kaki juga sama kainnya seperti musim salju tapi agak tipisan gitu teman-teman. Nah, musim salju semua yang dipakai itu ditambahin jadi semua serba tebal. Setelah musim dingin habis, badan itu terasa enteng teman-teman, terasa aneh gitu. Sebab berbulan-bulan ya dibungkus setiap hari pakai baju tebal, jadi itu merasa aneh kalau kita pakai tiba-tiba pakai tipis, sandal jepit gitu, terasa banyak angin yang masuk.
Nah, itu tadi suka dukaku di fenomena saat musim winter. Jadi di saat musim winter tiba, aku itu lebih banyak makan yang berkuah-kuah, yang lembut-lembut, apalagi yang anget-anget. Jadi itu minum itu lebih banyak air hangatnya daripada minum air dingin. Dan di rumah di Norwegia, nggak semua kota Norwegia ya, air keran yang mengalir itu dingin sekali. Ada juga di salah satu kota itu airnya nggak begitu dingin. Di kota kami tinggal, air kerannya itu Masya Allah dingin sekali. Air kerannya itu ada dua, ada yang panas dan juga ada yang dingin. Jadi kalau kita mau ngambil air untuk diminum, kita buang dulu. Jadi itu rasa hangatnya di air tuh hilang, terus nungguin sampai dingin gitu baru boleh diminum. Jadi dukaku saat musim winter itu tadi teman-teman, setelah saljunya hilang dan sebelum saljunya turun. Bener-bener itu ya Allah. Dan duka yang paling banyak itu awal-awal tinggal di Norwegia teman-teman, ya Allah, bener-bener gregesi, bener-bener merasa nggak bisa apa-apa, merasa kekurangan, merasa nggak bisa berbuat apa-apa gitu, merasa sudah pilihan hidupku gitu ya, aku harus menjalaninya walaupun dinginnya minta ampun. Juga dulu itu mau keluar rumah itu males banget teman-teman karena dingin sekali. Walaupun musim dingin, dinginnya itu sampai menusuk-nusuk tulang. Itu di siang hari kalau kita di rumah gitu ya, aku itu sangat jarang sekali tidur siang teman-teman. Anakku juga sangat jarang sekali, suamiku juga jarang sekali teman-teman. Jadi itu kalau kita tidur siang berarti kita nggak enak badan atau sakit gitu, anakku juga. Jadi itu sangat beda waktu aku di kampung. Kalau di kampung ya siang tidur, anak habis sekolah tidur gitu ya. Di sini rata-rata nggak ada yang tidur siang karena sudah begitu. Walaupun kita di rumah gitu ya, itu nggak tidur siang. Cuman kalau sakit gitu baru dicelimut sampai pagi, sampai siang, sampai sore. Nah, di musim winter suhunya itu berganti-ganti teman-teman. Ada yang 0 derajat, ada yang minus 25, ada yang minus 30. Dan dari kota ke kota itu beda ya suhunya, jadi itu enggak sama. Dan suka aku di musim winter itu, sekarang kita ngecek ramalan cuaca gitu ya, besok keluar salju gitu. Sekarang ini sudah bikin rencana gitu, besok ke sana, besoknya ke sana, terus ngajak suami ke sana. Pokoknya itu merasa nggak tua gitu teman-teman. Kalau musim saljunya tiba itu aku merasa bahagia gitu loh. Ayo keluar ke sana, ke alam, ke dalam hutan. Cukup sekian dulu ya vlog hari ini. Itu tadi aku menceritakan kisah aku di saat musim winter, apa yang aku rasakan di saat musim gelapnya panjang. Terima kasih banyak buat teman-teman semua sudah meluangkan waktunya bersama Moda Norway. Semoga vlognya menghibur dan have beautiful day. Jadi malam ini hujan saljunya itu lumayan deras. Lihat ini teman-teman, so beautiful. Masya Allah, indah sekali. Aku itu seneng banget kalau saljunya turun tebal. Gregetan saking indahnya. Tapi ini nih saljunya itu bercampur air. Jadi cepet banget meleleh.